Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri dengan nomor DPM 20170510176. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. Ya, terdapat dua pembahasan nanti yang akan saya bahas. Yang pertama adalah definisi NFA sendiri, yang kedua adalah application NFA. Ya, yang pertama definisi NFA. Untuk pengertiannya, non-deterministic finite automata atau NFA adalah salah satu bagian dari automata berhingga atau finite state automata. Ya. Pada NFA sendiri dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarnya tidak dapat dipastikan. Ya. NFA sendiri terdiri dari 5 tupel. Yang pertama yaitu ada key atau himpunan state. Lalu yang kedua ada sigma, yaitu himpunan simbol input. Lalu yang ketiga ada lambang ini yang merupakan fungsi transisi. Lalu yang keempat ada key0 atau S yang merupakan state awal. Lalu yang kelima ada F, yaitu himpunan akhir atau state akhir. Ya, untuk ciri-ciri dari NFA sendiri, yang pertama yaitu kemungkinan transisinya tuh lebih dari satu state. Dari suatu state bisa terdapat satu atau lebih transisi dengan label input yang sama. Yang kedua, merupakan perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau transisi kosong. Yang ketiga ada salah satu tracingnya. Tracingnya berakhir di state akhir atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Yaitu dia berhentinya di state akhir inputannya. Ya, untuk contoh pertama dari NFA. Ya, untuk contoh pertamanya bisa kita lihat gambar di samping. Ya, buatlah 5 tupel dari NFA tersebut. Ya, ini yang tupel yang tadi saya bilang, yang pertama key merupakan yang bulat-bulat ini state-nya. Ada terdapat key0, key1 dan key2. Lalu ada sigma yang merupakan suatu inputannya. Lalu yang ketiga ada S yang merupakan state awalnya yaitu key0. Lalu ada F yang merupakan state akhir atau final state yaitu ya key2. Ya, untuk final state ini dilambangkan dengan ini lingkaran, dua lingkaran, yaitu lingkaran luar dan lingkaran dalam. Ya, yang kelima merupakan ini yang transisinya merupakan simbol tadi. Ya, dimana untuk tabel transisinya seperti berikut. Untuk key0 jika diinputkan 0, maka dia bakal balik lagi ke key0 dan juga bisa dapat ke key1. Ya, untuk jika dia menginputkan 1, jadi dia bakal masuk ke key1. Ya. Selanjutnya untuk key1 jika dia menginputkan 0, maka dia bakal ke key2. Ya. Selanjutnya jika dia key1 ini menginputkan 1, maka dia bakal balik ke key0 lagi. Nah, untuk key2 jika dia menginputkan 0 atau 1, dia bakal balik lagi ke key2. Dan selanjutnya key2 jika dia menginputkan 1, maka dia bakal balik ke key1. Ya, seperti yang saya bilang tadi, seperti itu, seperti ini. Jika NFA ini yaitu non-determinate, dia tuh bakal lebih dari satu inputannya. Kan ini 0 bisa balik ke key 0 dan bisa jadi dia terus ke key 1. Jadi dia ada dua opsi. Jika ke inputan 0, dia bisa ke key 1 maupun ke key 0. Seperti itulah NFA. Atau tidak hanya satu state tujuannya. Ya, untuk contoh yang kedua, buat tabel transisi dari NFA tersebut. Ya. Untuk tabel transisinya dimana key0 ini jika dia menginputkan A, dia bisa masuk ke key0 dan key1 di key1 atau dia balik lagi ke key0. Ya, selanjutnya ada B. Jika dia dari key0 menginputkan B, maka dia bisa balik lagi ke key0 atau ke key2. Ini bisa kita lihat. Ya, jika dia menginputkan C, maka dia dari key0 bisa balik lagi ke key0 itu sendiri. Lalu jika ke inputan C, dia bisa masuk ke key 3. Ya. Dan seterusnya ya.
dimana ini merupakan lambang nol atau kosong, atau ya tidak ada apa hubungan ke state lain. Dimana kan kita bisa lihat nih Q4 nih dia udah nggak bakal jalan lagi ke kiki lain, makanya dilambangkan dengan ini. Itu ya contoh ketiga ya, buat tabulasi dari NFA tersebut ya. Ini merupakan sama yang kayak tadi ya, dimana jika A Q0 diinputkan dengan A, maka dia bisa pergi ke Q2 ataupun ke Q1 ya. Ini yang saya bilang yang merupakan NFA tadi. Jadi dia tuh ada dua jalan state. Selanjutnya ada Q0 jika input B, dia bakal balik lagi ke Q0. Selanjutnya ada Q1 jika dia menginputkan A, dia bakal balik lagi ke Q1. Jika dia menginputkan B, dia bakal balik lagi ke Q0. Nih, Q0. Q2 jika input A dia Q2 lagi, dia bakal balik lagi nih. Jika Q2 menginputkan A, dan jika menginputkan B, dia bakal ke Q1 ya. Selanjutnya ada Epsilon NFA. Epsilon NFA pengertiannya yaitu Epsilon NFA adalah dimana transisi dari satu state atau negara diperbolehkan tanpa simbol, yaitu string kosong atau bisa dilambangkan dengan E. Ini state maksudnya ya. Selanjutnya simbol E yang ini berarti itu artinya masukannya kosong atau inputan kosong transisinya, yaitu yang ketiga terjadi perubahan state secara spontan. Untuk perbedaannya bisa kita lihat antara NFA dan Epsilon NFA, dimana jika NFA biasa ini dia tuh inputannya ada semua, ada 0, ada 1 kan, 0, 0, 01, 11, 010. Nah, jika Epsilon NFA ini dia terdapat E ini yang berarti inputan kosong. Jadi meskipun dia kosong, dia bakal bisa masuk ke state selanjutnya atau state yang lain. Ya, contoh ini ulah tabel transisi dari Epsilon NFA tersebut ya. Bisa kita lihat jika pada state 1 jika dia menginputkan A, dia bakal pergi ke ini. Jika dia menginputkan A, dia bakal pergi ke balik lagi ke 1. Jika dia menginputkan B, dia bakal balik lagi ke 1 lagi. Nah, jika dia inputannya kosong nih, dia bakal pergi ke ini, ke state kedua ya. Selanjutnya ada yang state 2 di mana dia menginputkan A, dia bakal ke balik lagi ke 2. Lalu jika state 2 ini menginputkan B, maka dia bakal ke 3 nih. B ke dia ketiga. Nah, jika dia 2 ini menginputkan E atau kosong, dia bakal tidak ada jalan dengan dilambangkan dengan ini. Selanjutnya yang ketiga di mana jika dia menginputkan A, dia bakal balik ke kedua, state 2, di mana jika dia menginputkan 1, menginputkan B, dia bakal balik lagi ke 1, dan jika dia menginputkan E atau kosong, dia bakal balik lagi ke 2 ya. Ini maaf contoh 2. Untuk contoh yang kedua ya, bisa kita lihat buatlah tabel transisi dari Epsilon NFA tersebut ya. Ini jika dia Q0 nih, Q0 dia menginputkan A, dia tidak ada atau dilambangkan dengan gini 0. Jika dia Q0 dimasukkan dengan B, dia juga tidak ada, dilambangkan dengan 0, kosong state-nya ya. Q0 ini bisa dimasukkan ketika dia bernilai 0 ini. Bernilai 0 atau kosong, baru dia bisa ke Q1. Nah, jika dari Q1 ini dia menginputkan A, maka dia ke Q2. Jika dia Q1 menginputkan B, maka dia ke Q3 ya. Begitupun Q2 tidak ada jalan untuk inputan A dan inputan B. Begitupun juga Q3 tidak ada jalan untuk inputan A dan B.
Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.